Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit materi kita. Jadi Ramadan sebentar lagi, ya tentu harus ada persiapan. Harus ada persiapan diri untuk menghadapi Ramadan. Kenapa demikian? Karena terus terang ini adalah ibadah yang berat. Ini ibadah yang berat. Sampai kemudian karena dia berat, disebutkan dalam Al-Quran itu, faman kana maridan aw ala safarin, bagi siapa yang sakit atau dia melakukan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka kemudian dia ganti puasanya pada hari-hari yang lain. Menunjukkan bahwa ibadah ini memerlukan fisik yang kuat, juga jiwa yang kuat. Karena kemudian kalau kita lihat dalam banyak hadis, Nabi di bulan Sya'ban itu kebanyakan mulai berpuasa, puasa sunnah. Sampai itu disaksikan oleh istrinya beliau, Aisyah, Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah mendapati Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Artinya hampir-hampir saja bulan Sya'ban itu penuh dengan puasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah itu dalam beberapa hadis disebutkan, beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau kebanyakan mengganti puasanya itu di bulan Sya'ban. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah ibadah yang berat, sehingga kemudian bagi orang yang sakit, orang yang bepergian, itu ada dispensasi untuk kemudian mengganti di hari yang lain. Karenanya kemudian di bulan Sya'ban ini tinggal beberapa hari, sebaiknya memang kita sudah mulai melakukan latihan berpuasa, ya, Senin Kamis. Ini masih ada Senin Kamis, ya. Cuma sayang sekali karena ini sudah memasuki pintu gerbang, sehingga kemudian Nabi juga melarang kita untuk melakukan puasa wisal, puasa yang seakan-akan puasa syak, ya, mohon maaf, ya, apakah besok Ramadan atau belum? Kalau ada syak, ragu-ragu seperti itu, maka yang paling baik kita lakukan adalah tidak puasa, ya, tidak puasa, khawatir masuk bulan Ramadan. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebulan penuh tidak ada waktunya kecuali bernilai ibadah. Siangnya kita berpuasa, kan ibadah. Malam hari kita qiyam Ramadan. Ini luar biasa ini Ramadan ini.
Disebutkan juga bahwa bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Ya, dalam ayat ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengutip satu pendapat dari Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu taala, mengatakan bahwa semua kitab-kitab samawi, kitab dari Allah Subhanahu wa taala itu turun di bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim di bulan Ramadan. Zabur, ya, punyanya Nabi Daud di bulan Ramadan. Taurat di bulan Ramadan, Injil di bulan Ramadan, Al-Quran di bulan Ramadan. Quran apa lagi? Ya, istilahnya Quran. Ya. Quran apa lagi Ramadan? Semuanya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan, diturunkannya semua kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Qur'an turun di 10 terakhir di bulan Ramadan. Begitu banyak kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sufidatis syayatin, jin dibelenggu. 11 bulan jin, ya, bebas menggoda manusia. Begitu di Ramadan dibelenggu. Ramadan dibelenggu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan bagi orang yang ingin melakukan kebaikan, berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan. Karenanya kemudian Nabi mengatakan, ya bagial khair aqbil. Hai orang yang suka memburu kebaikan, coba ini kesempatan Ramadan untuk kemudian berburu kebaikan. Wa ya bagial syarr aqsir. Bagi yang suka berbuat dosa di Ramadan ini, tahan diri. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menahan dari makan, minum, ya, mendatangi istri dalam tanda petik. Ya. Ini bagian dari rukun puasa. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu tidak sekedar menahan makan, minum, menahan syahwat. Tidak seperti itu puasa. Tapi puasa ini adalah menahan diri dari perkataan-perkataan yang keji. Jadi tabi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita menahan diri dek nahan dek nainun, yang kita tahan pula adalah bahasa-bahasa yang keluar dari mulut kita. Ini ditahan semua. Sehingga kemudian, ya, Siti Maryam itu disebut juga dia berpuasa. Tapi puasanya itu puasa tidak berbicara. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Saya dapat, ya, bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dilarang untuk berbicara, berpuasa, bicara. Nah, seyogyanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan kualitas puasa kita. Tidak sekedar menahan makan, menahan minum, menahan syahwat, tapi juga menahan dari perkataan-perkataan yang bisa saja kemudian menjadikan puasa kita, ya, batal. Bisa saja
ada satu kalimat yang kemudian menjadikan puasa kita batal. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, ketika kau didatangi oleh seseorang, diajak bergulat, diajak berkelahi, kata Nabi SAW, inni sha'im, saya lagi berpuasa. Saya lagi berpuasa. Kenapa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini ingin membetulkan jiwa kita yang 11 bulan jiwa kita itu berantakan, itu kemudian diperbaiki di bulan Ramadan. Sebagian orang mengatakan di cas itu kita punya jiwa selama 1 bulan penuh. Selama satu bulan penuh. Sehingga kemudian selama 1 bulan penuh ini jangan kemudian kita menyia-nyiakan waktu kita, karena semua waktu-waktu di bulan Ramadan itu adalah sangat bermanfaat bagi jiwa kita, sehingga kemudian semuanya ada ibadahnya. Jadi selama 1 bulan kita beribadah sebagaimana kemudian kita sebagaimana ketika kita umrah, maka selama dalam perjalanan ketika kita sudah melakukan miqat, melakukan safar ke Mekah itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selesaikan kemudian umrah kita, maka selama itu kita beribadah. Sama dengan ini, ketika kita sudah berniat besok akan berpuasa, maka selama itu berjalan terus aktivitas kita, kegiatan kita setiap hari itu ibadah terus sampai kemudian masuk Idul Fitri. Sehingga kemudian ada fikihnya, ada adab-adabnya, karena kita selama 30 hari 29 kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sesuatu yang dilanggar di situ. Kenapa? Karena kalau ada yang dilanggar, ya sudah batal. Sama orang yang kemudian ketika sholat, perempuan misalnya, ibu-ibu, dia sementara sholat 1 rakaat, tiba-tiba kemudian datang bulan, batal sholatnya. Sama dengan kita. Sama dengan kita ketika kita berpuasa, tiba-tiba kemudian kita ada pembatal-pembatal salat yang kemudian kita lakukan, akhirnya kemudian salat kita kemudian menjadi batal. Dari malam pertama bulan Ramadan sampai kemudian malam terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang kemudian terkategori sebagai itqum minan nar. Orang-orang yang kemudian dijauhkan dari api neraka, dan itu ada di setiap malamnya. Sehingga kemudian ada 3 orang yang kemudian kata Nabi doanya itu tidak ditolak. Ada 3 kelompok manusia yang kemudian doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang berpuasa sampai kemudian dia berbuka. Ila 2 menit. Berdoa maki apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ikhlas berdoa. Ikhlas ki direke milodoa ni Allah taala. Memare direke natarima farilodoa ta Allah taala di bulan Ramadan, sehingga kemudian kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apakah tahun ini Ramadan yang terakhir bagi kita, atau kita masih bisa mendapatkan Ramadan tahun yang akan datang. Kita tidak tahu, dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang itu. Jadi apakah ini yang terakhir kita dapati Ramadan? Itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita dapati Ramadan ini,
Sebab 10 hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu gada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tahu apa yang akan dia lakukan besok harinya. Kita tidak tahu. Masih ada 10 hari. Apakah kita masih dapat Ramadan tahun ini atau tidak? Karenanya kemudian sekali lagi kita berdoa, semoga Allah mempertemukan kita ya bulan yang mulia ini, bulan yang sangat berharga bagi kita semua. Saya kira ini materi ya di season pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama untuk diri saya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan saya yaitu seputaran bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Seringkali saya mendengar itu Ustaz, banyak ceramah yang menyatakan bahwa barang siapa yang maka akan diampuni segala dosa-dosanya dan diharamkan baginya untuk masuk dalam neraka. Kemudian dilanjutkan lagi dengan mengatakan bahwa itu baru menyambut dengan kegembiraan. Bagaimana jika seandainya di dalam bulan suci Ramadan itu diisi dengan ibadah? Pertanyaan saya, kalau hanya menyambut bulan suci Ramadan itu dengan penuh kegembiraan, diampuni segala dosa-dosanya dan diharamkan masuk ke dalam neraka, bagaimana ketika dia itu di dalam bulan puasa Ramadan itu tidak berpuasa, Ustaz? Masalahnya ini. Kemudian setelah bulan puasa juga melakukan maksiat. Bagaimana dengan bunyi hadis itu? Apakah hadis itu dhaif atau kuat? Nah, itu pertama. Pertanyaan saya yang kedua adalah, di dalam bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala penceramah juga sering mengatakan seperti itu. Di dalam bulan suci Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian setan dibelenggu atau diikat. Pertanyaan saya adalah, lalu siapa yang menggoda itu umat Islam yang makan coto di Makassar? Karena saya jalan-jalan di Makassar, penjual coto itu di atas mukanya tidak kelihatan, tapi kakinya di bawah kelihatan. Dan setelah masuk, ternyata orang Islam juga. Ini yang membuat saya bingung. Lalu siapa yang menggoda itu yang makan coto itu? Apakah setan atau apa itu? Karena setan tadi kan sudah dibelenggu. Ya, sudah dibelenggu, kemudian diikat katanya. Apakah juga itu hadisnya itu kuat atau? Dan ketiga, pertanyaan saya terakhir. Di dalam perjalanan hidup manusia ini
yang saya baca dilalui dengan 5 alam. 5 alam kehidupan manusia yang kita lalui. Yang pertama adalah alam roh ketika jasad belum tercipta di rahim. Setelah tercipta kita di dalam rahim ibu, maka diciptalah roh masuk kita ke dalam alam kedua, yaitu alam rahim. Dan ketika ibu mengandung 9 bulan, maka lahirlah kita ke alam dunia. Masuklah kita ke alam yang ketiga, alam dunia ini. Alam dunia inilah yang menentukan keselamatan kita. Apakah kita nanti di akhirat itu masuk ke dalam neraka ataupun kita masuk ke dalam surga. Dunia inilah yang menentukan. Setelah di alam dunia ini kita akan meninggal. Kemudian masuklah kita ke alam yang selanjutnya, yaitu alam yang keempat, yaitu alam barzakh kubur atau alam barzakh. Setelah di alam kubur atau alam barzakh itu kita melanjutkan perjalanan kita ke alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Sebelum kita masuk ke dalam alam akhirat, kita akan dikumpulkan nanti yang namanya di alam masyar. Pada masyar. Di pada masyar itulah kita akan dikumpulkan seluruh manusia yang lahir mulai dari Adam sampai manusia yang terakhir ketika kiamat datang. Yang terakhir, ya, terkumpul semua di pada masyar. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, ketika Isra dan Mi'raj, sering juga penceramah itu juga mengatakan bahwa dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Di setiap langit itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi yang telah meninggal dunia. Dan ketika Nabi dalam perjalanan itu diperlihatkan surga ataupun neraka, dan Jibril menjelaskan ketika itu keadaan umat kita di dalam neraka. Ada yang dihancurkan kepalanya, kemudian diperbaiki lagi. Ada yang hamil besar, kemudian mungkin karena suka minum-minuman keras. Ya begitu ceritanya lah, Ustaz. Suka minum keras, suka nyabu, suka berzina, ya ditusuk dia punya burung. Ya. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustaz, kan tadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sebelum kita masuk ke alam akhirat, kita berada dulu di alam pada masyar. Ya berarti belum ada yang masuk surga dan neraka. Kan kita masih ini kan belum kiamat ini, belum selesai dia terkumpul manusia itu. Bagaimanakah maksud daripada filosofi tadi perjalanan Nabi memperlihatkan masuk surga dan masuk neraka? Sedangkan tadi kita masih berada dalam belum kiamat ini, masih ada manusia yang terakhir. Kenapa sudah surga dan neraka diperlihatkan itu? Apa maksudnya itu? Mungkin ada maksud lain sehingga Nabi itu diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Maka sebab itu saya bertanya saya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya Pak Kapolsek ini. Ya, jadi yang saya ingat ini tadi pertanyaan kedua dulu tentang Ramadan di mana setan itu dibelenggu. Tapi kok masih ada orang yang kemudian melakukan pelanggaran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada asatidzah yang bisa tambahkan nanti ya. Yang pertama bahwa dalam hadis itu disebutkan sufidatis syayatin wa mardatil jin, dibelenggu syaitan-syaitan, wa mardatis syayatin, pentolan-pentolan jin.
Ada yang mengatakan bahwa mardatil jin ini ya provokatornya saja yang dibelenggu, tapi yang lain-lain itu masih dibiarkan untuk menggoda manusia, sehingga kemudian bagi yang memiliki jiwa yang lemah, akhirnya kemudian dia tergoda oleh jin-jin yang sebenarnya kelasnya kelas bawah, tapi karena jiwanya juga kelas bawah, sehingga kemudian dia jatuh ke dalam perbuatan dosa itu. Ya, jatuh ke dalam perbuatan dosa. Jadi yang dibelenggu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah pentolannya, ponggahana ditarungku, tapi anak guruna bebas mutopia. Kira-kira seperti itu, ya. Karena setan ini, ya, ini adalah istilah setan ini adalah, ya, setan itu kan dari jin. Setan ini dari jin. Tapi awalnya dia adalah jin yang soleh. Jin yang soleh. Lalu kapan kemudian dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia disuruh sujud di hadapan Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya. Mereka disuruh sujud, para malaikat sujud di hadapan Adam alaihi salatu wassalam, illa iblis, kecuali iblis. Itulah syaitan, ya. Pendapat yang kedua, bahwa syaitan itu ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Syaitan itu ada dua, ada yang dari jin, ada dari manusia. Sehingga kemudian bagi siapa yang selalu melakukan pelanggaran, ya dia terkategori sebagai bagian dari syayatinil ins. Sebutkan dalam Al-Quran itu syayatinil insi wal jin. Jadi ada syaitan dari jin, ada syaitan dari manusia. Dan ini yang senantiasa, ya, kelompok-kelompok seperti inilah yang kemudian senantiasa melakukan gangguan-gangguan. Gangguan non fisik itu dari jin, dan gangguan secara fisik itu berasal dari syayatinil ins, syaitan dari kalangan manusia. Jadi, ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan heran Pak, Bapak Ibu, kalau di Ramadan itu masih ada orang yang kemudian kelakuannya seperti di luar Ramadan. Ya, kelakuannya di luar Ramadan menunjukkan bahwa mereka memang tidak siap untuk mengarungi lautan kebaikan di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran di surat Taubah itu disebutkan, ketika terjadi perang, ya, Nabi mengumandangkan perang, kita akan berperang. Semua sahabat itu bersiap untuk berperang, tapi ada sekelompok orang yang kemudian dia biasa-biasa saja, ya, tidak ada persiapan, ya, dan itu disebutkan dalam surat Taubah, "Lau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum." Kalau seandainya orang munafik itu mau siap untuk pergi berperang, dia sudah jauh-jauh hari itu dia melakukan persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum. Tapi Allah tidak menginginkan
dia ikut bersama dengan Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena Allah tahu dia lemah jiwanya, lemah untuk menghadapi ibadah. Jadi jangan sampai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengarungi Ramadan ini disebabkan karena lemahnya jiwa kita. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala memang tidak menginginkan kita untuk ikut bersama mengarungi Ramadan yang mulia ini. Jangan-jangan memang kita sendiri yang tidak siap untuk menghadapi Ramadan. Karenanya kemudian ketika Nabi mengatakan qad ja'akum Ramadan, ini adalah kabar gembira. Sebenarnya kabar gembira bagi orang yang beriman. Karenanya kemudian yang dipanggil dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Tidak semua yang dipanggil untuk ikut bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, tapi yang dipanggil adalah alladzina amanu, orang-orang yang benar-benar beriman dengan jujur dengan keimanannya, kira-kira seperti itu bahasanya. Sebab dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, jujurlah kamu dengan keimananmu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan ini kemudian kita akan lihat nanti siapa pemenang di Ramadan. Ramadan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti layaknya kita melakukan kontestasi. Kita berlomba. Ajang perlombaan orang-orang yang beriman itu adalah Ramadan. Kita akan lihat nanti siapa yang mendapatkan finish, berhasil sampai finish. Siapa yang berjatuhan di tengah jalan. Kita akan lihat nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita terkategori sebagai finalis di bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan andalkan diri. Jangan andalkan diri menghadapi segala hal yang akan kita hadapi di depan. Tapi kita meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian zikir pagi petang itu ada satu kata yang kemudian disebutkan dalam setiap kita membaca zikir pagi petang, wala takilni ila nafsi tarfatain. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan sampai kemudian engkau mewakilkan diriku untuk mengurus diriku sendiri. Jangan sampai kemudian saya urus diriku dan engkau tidak membantuku. Kira-kira seperti itu maknanya. Karenanya kemudian segala sesuatu, segala gerak langkah kita harus kemudian kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita ingin melaksanakan puasa Ramadan. Kita ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan kita terbatas. Kita banyak kekurangan. Tapi kita ada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian kita minta taufik, minta supaya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita bisa melewati Ramadan ini dengan baik dan kita bisa menjadi orang yang disebut sebagai finalis dalam mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ramadan ini ujungnya adalah la'allakum tattaqun? Mudah-mudahan kita kemudian mendapatkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, bahwa perjalanan kita memang betul apa yang disebutkan oleh Bapak Kapolsek, bahwa kita awalnya ini adalah dari sesuatu yang kita tidak bisa disebutkan. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura.
Awalnya kita tidak tahu kita ini apa sebenarnya di alam ruh. Ketika belum ketemu itu telur ibu dengan bibit dari bapak, kita tidak tahu siapa kita sebenarnya. Lalu kemudian setelah itu terjadi proses dalam perut ibu kita. Setelah itu lahirlah kita menjadi jabang bayi besar, berproses juga jamaah. Berproses juga. Mulai dari bayi, kemudian anak-anak kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Ya. Kemudian setelah itu dikubur, masuk ke liang lahat kita di alam barzakh. Barzakh ini artinya kita menunggu di situ. Entah 2000 tahun, entah 10.000 tahun, entah 1 juta tahun, kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Lalu kemudian terjadi penghisapan di hari kiamat, dibangkitkan semua manusia. Anehnya, ketika Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia yang kemudian ketika itu ada yang diazab. Ada yang diazab. Wallahu taala a'lam. Ini yang diazab, yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang sebelum Islam, ya. Orang-orang di zaman mungkin Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Itu kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ketika beliau Mi'raj. Kita ketahui bahwa perilaku manusia itu tonji. Perilaku manusia jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu juga sejak zaman Nabi Adam sampai kita hari ini. Hanya saja medianya yang berbeda. Kalau dahulu itu ada namanya khabar. Kalau hari ini itu kemudian sudah lebih modern lagi. Mukhaddirat, ekstasi, hal-hal yang kemudian menghilangkan ingatan kita. Tapi sama saja, sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan. Itu dahulu orang mabuk, hari ini juga ada orang seperti itu. Orang berzina dahulu ada, Pak. Ada di zaman Nabi Nuh. Dan ada orang berzina di zaman ketika Nabi masih hidup. Jadi perilaku manusia itu sejak dahulu, sejak orang pertama diciptakan sampai yang terakhir itu juga berputar. Karenanya kemudian syariat agama kita ini tidak ada perbedaannya, Pak. Tidak ada keyakinan yang dimiliki Nabi Adam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sama saja, yaitu al-Islam. Yang berbeda hanya syariat. Hukum-hukumnya saja itu yang berbeda. Ya, hukum-hukumnya yang berbeda. Sehingga kemudian Allah taala, Pak, ya saya ini menurut penelusuran saya, Allah taala alam, tidak tahu kalau misalnya ada asatidzah di sini yang tahu bahwa yang dilihat itu adalah kaum yang terdahulu, umat yang terdahulu. Apa yang dilakukan umat terdahulu itu juga yang dilakukan orang hari ini. Hanya saja modelnya sedikit lebih modern. Sedikit lebih modern. Dahulu ada orang durhaka kepada orang tuanya. Hari ini ada, Pak, orang durhaka? Ada. Dahulu ada orang yang membunuh. Siapa itu? Anaknya Nabi Adam membunuh. Hari ini ada
kasus pembunuhan, Pak? Ada. Seperti itu kira-kira, Pak. Terus yang pertama saya agak lupa tadi. Pertama itu Ustaz, kita ada hadis mengatakan kalau orang menyambut Ramadan. Oh, ya. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi bahwa hal yang paling reaksi yang pertama yang kita lakukan ketika kita mendengarkan Ramadan semakin dekat adalah rasa gembira. Rasa gembira, ya, kenapa begitu banyak pengampunan? Begitu banyak pengampunan, banyak keutamaan, bla bla bla, banyak sekali ya hal-hal yang terkandung di bulan Ramadan itu yang kemudian kalau itu disia-siakan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan tak direken di sia-sia, ya, kita tidak manfaatkan sebaik mungkin, maka kita sudah pastikan selain Ramadan, ya, waktu kita juga lebih kita sia-siakan. Lebih kita sia-siakan. Karenanya kemudian, ya, jangan sampai kemudian, ya, Ramadan ini kita sia-siakan. Karena ini terbitnya cuma sekali setahun. Terbitnya cuma sekali setahun. Tapi ada orang yang kemudian ada orang yang kemudian tidak salat. Ada orang yang kemudian tidak salat. Apakah hadis yang disebutkan tadi tentang rasa gembira itu masuk kelompok mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan itqu minan nar, masuk ke dalam neraka? Saya ilustrasikan, Pak, sama orang yang mau salat tapi tidak sempurna wudunya. Orang yang salat tapi kemudian dia kentut di tengah jalan. Sebenarnya dia ingin dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia batal, ya, disebabkan karena wudunya kurang sempurna atau memang dia, ya, batal di tengah salat. Jadi sebenarnya dia sudah mau itqu minan nar, dapat, artinya dia dibebaskan dari api neraka, tapi kemudian karena dia batal, tidak jadi. Piala ini dicabut karena dia melakukan pelanggaran. Apa lagi namanya itu kalau orang melakukan pelanggaran sementara dia sebenarnya dia juara, tapi kedapatan dia memakai obat-obatan. Akhirnya kemudian piala itu dicabut. Diskualifikasi. Dapat, Pak. Dapat piala sebenarnya, tapi karena kedapatan dia menggunakan doping. Dan banyak kita jumpai. Ya. Banyak kita jumpai dalam berbagai event-event pertandingan itu, kita dapati ada orang yang didiskualifikasi. Kenapa? Karena indisipliner, melakukan pelanggaran. Sama tadi. Sebenarnya dia mendapatkan itqu minan nar, pembebasan dari api neraka, tapi kelakuannya dia sehingga kemudian dia tidak mendapatkan hadiah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
Keren kan?